Hai, jumpa lagi. Yes, subscriber aku jumlahnya ada 58 lebih K ya. Buat teman-teman YouTuber, khususnya yang pemula seperti aku yang mencari subscriber organik, pasti tahu kan gimana rasanya, perihnya, susah payahnya kita mendapatkan subscriber karena kita YouTuber pemula, ya kan? Bukan seperti artis-artis top atau seleb-selebgram yang ngetop. Mereka sih gampang ya kan cari subscriber karena mereka sudah punya fans base ya, jadi punya basis penggemar sudah. Nah sementara kalau kayak kita kan apalah gitu kan ya, bisa disebut masih remahan rengginang gitu. Jadi kalau mendapatkan satu subscriber aja itu luar biasa bagi kita, apalagi mendapatkan 58,7K subscriber. Tapi ternyata dengan jumlah subscriber yang menurut aku itu sudah terbilang sangat besar, tidak luput dari pelanggaran. Yes, channel YouTube aku kena pelanggaran, namanya konten berulang. Itu sedih banget. Jadi pertama-tama disuspend, terus kita sudah mengajukan video banding dan ditolak. Jujur li, untuk YouTuber pemula, apalagi kayak gue yang notabene masih jauh lah ya dari ngerti sama yang namanya teknologi gitu. Itu agak agak kebingungan sih, gue tuh harus ngapain gitu setelah video banding gue ditolak. Alasannya karena konten berulang. Dan sedihnya gitu, YouTube gak pernah ngasih tahu gitu video mana yang masuk kategori konten berulang. Nah, karena kena suspend dan ditolak, akhirnya channel YouTube gue dismonetisasi. Perih banget kan? Buat teman-teman yang punya channel YouTube pasti ngerti kan artinya dismonetisasi itu apa. Paham banget kan? Dan rasanya sakitnya tuh kayak gimana kan? Pasti paham. Iya, dismonetisasi itu bukan pelanggaran, artinya channel YouTube kita dihentikan dari iklan. Jadi di video kita tidak ada iklan ya, alhasil berarti video kita tidak menghasilkan cuan. Ya, itu menyakitkan banget buat kita ini, apalagi yang nggak ngerti konten berulang tuh apa. Akhirnya gue belajar lagi, buka-buka video yang ada di YouTube dari konten-konten kreator yang memang di bidang-bidang itu. Ternyata gue nggak bisa ngejelasin di sini. Artinya konten berulang itu gue posting video orang yang pernah diposting gitu, dan arti dari video berulang itu luas banget teman-teman. Aku nggak bisa ngejelasin di sini, nanti teman-teman bisa cari di channel YouTube-nya konten kreator yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Di sini gue cuma mau kasih tahu teman-teman semua, karena gue didismonetisasi, jadi alhasil jam tayang gue yang sudah di atas 9 jutaan itu jam tayang ya, itu kembali lagi ke nol. Jadi gue harus cari 4.000 jam tayang lagi untuk bisa dapat monetisasi dari YouTube. Dan itu perih banget kan buat teman-teman semuanya yang udah mengklik video ini. Gue minta tolong supportnya, bantuan dari kalian semua. Please jangan kalian matiin video ini, kalian tonton aja sampai akhir, meskipun ini tidak ada faedahnya buat kalian, karena terus terang video ini nanti akan random banget. Gue akan cerita tentang dismonetisasinya gue, sekaligus nih gue lagi ada di Transmart ya, gue lagi nunggu teman gue yang seorang penulis. Gue nanti mungkin ada ngobrol-ngobrol sama dia yang notabene melenceng dari cerita dismonetisasi itu. Karena apa? Karena intinya gue itu harus bikin video yang durasinya itu sekitar 1 jam sampai 2 jam gitu. Video itu bisa isi apa aja gitu, pokoknya video lama. Untuk apa? Untuk gue cepet dapet 4.000 jam tayang lagi gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, please yang udah sampai di sini di video gue dan kalian udah mengklik video ini, please jangan dimatiin, setel aja ini terus sampai 1 jam ya, sampai habis gitu. Kalian boleh tinggal masak, kalian boleh tinggal kerja, terserah kalian, tapi please jangan dimatiin, bantu support gue biar gue dapat lagi 4.000 jam tayangnya ya orang baik. Thank you sarangnya. Jadi namanya juga video random ya.
1 jam lumayan ya, kita mau ngomongin apa, ya kembali lagi ke dismonetisasi dulu karena temen gue belum datang, jadi gue masih bisa ngobrolin tentang itu. Eee, syukurnya ya kan, syukurnya, ada teman YouTube yang masih bisa diajak sharing gitu. Jadi dia saranin ke gue supaya bisa dapat 4.000 jam tayang lagi dengan cepat ya, gue harus bikin video yang durasinya panjang-panjang gitu, misalkan minimal 1 jam, kayak gitu. Bingung juga sih 1 jam kita mau ngapain ya, dan yang paling menyakitkan itu adalah saat kita harus mengulang lagi mencari 4.000 jam tayang. Itu, lumayan susah ya menurut gue ya, apalagi kan viewer kita masih rendah, belum tinggi. Mmm, kembali ke dismonetisasi, gue cari-cari video gue yang kena konten pelanggaran berulang, gue pikir memang ada beberapa video gue yang, karena gue kan storytelling ya kan, gue storytelling, jadi untuk mensupport storytelling gue suka ambil video orang gitu yang seliweran, dan itu ada di Google maupun di sosmed. Terus gue juga untuk mensupport storytelling gue ambil foto orang gitu, maksudnya foto dari Google gitu. Misalkan foto pemandangan, foto pasar, ya semacam itulah yang untuk mensupport visual dari storytelling gue. Nah, itu beresiko banget memang. Beresiko kena konten berulang karena foto dan video itu bukan milik gue, gitu. Dan hampir seluruh video gue tuh itu semua isinya gitu. Jadi gue bingung juga di mana konten gue yang mengandung pelanggaran. Udah ada banyak video gue sih yang udah gue hapus-hapusin atas saran teman juga, dan memang gue pelajarin dari YouTube-nya, memang kita harus hapus video-video kita yang ada konten berulangnya untuk menghindari pada saat nanti kita mau monetisasi, supaya kita diterima gitu lah ya monetisasi kita gitu. Kebetulan juga nih ya teman-teman gitu, memang semenjak gue pernah jatuh ya di Lawang Sewu. Waktu itu gue lagi mau ambil konten tentang Lawang Sewu gitu. Bukan tentang Lawang Sewu aja sih sebenarnya tuh, di saat itu gue jalan-jalan ke Semarang khususnya ya. Di situ gue datang ke beberapa spot yang mengandung nilai sejarah gitu. Salah satunya Lawang Sewu. Tujuan gue tuh pengen ambil nilai sejarah dan cerita-cerita mistis yang ada di sana gitu. Nah, so far Lawang Sewu itu adalah destinasi terakhir gue di Semarang. Rencananya setelah dari Lawang Sewu, gue tuh besoknya mau balik ya gitu. Tapi ternyata ada takdir buruk di situ. Ya, gue saat ambil konten di sana jatuh dari tangga sampai akhirnya kaki gue patah gitu. Nah, patah, gue dioperasi 2 kali, dan memang dalam 1 tahun itu gue banyak introspeksi diri gitu, terutama konten channel YouTube gue. Memang ada sedikit ganjalan sih ya di hati gitu. Konten YouTube gue ini berfaedah nggak sih buat kebanyakan orang gitu. Dan gue merasa jatuhnya gue di Lawang Sewu itu sejawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di dalam kepala dan pikiran gue gitu. Nggak lama gue sembuh, terus gue ada kesibukan di Jawa Timur, gue harus ke Jawa Timur sekian hampir 4 bulanan. Di sana gue mendapat jawabannya. Terus kebetulan juga gue didismonetisasi sekitar bulan November gitu ya. Jadi mungkin gue juga memutuskan gitu. Akhirnya gue memutuskan gitu, bukan jadi ya. Jadi akhirnya gue memutuskan kayaknya untuk kedepannya konten gue nggak storytelling lagi. Gue mungkin akan balik ke konten gue yang awal. Dulu konten awal gue tuh suka review produk UMKM, masak-memasak gitu, atau traveling, review makanan, review restoran gitu. Nah, sepertinya gue akan balik lagi ke konten gue yang di awal itu. Jadi gue akan close storytelling gue. Terima kasih buat teman-teman semua yang selama ini support gue storytelling, udah mau dengerin, udah mau komen-komen. Sepertinya gue akan close itu. Jadi untuk kedepannya gue akan lebih memilih konten memasak.
Alasannya yang pertama memang ada beberapa pertimbangan sih. Sebentar ya, gue cek WA dulu, gue mau lihat temen gue udah sampai di mana. Bentar ya. Eh, di sini ada chat dari temen gue, dia karena dia naik motor kan, terus dia bilang posisinya sekarang katanya gelap gitu. Gue baru baca lagi udah 10 menit. Kasihan juga kan kalau dia naik motor harus maksain diri hujan-hujanan gitu ke sini. Jadi gue sih bilang kalau emang hujan gelap ya nggak usah kesini, nggak apa-apa. Ya uh, karena kan kasihan juga ya hujanan gitu ya. Temen gue dia penulis keren dia. Karyanya udah banyak banget. Ada juga yang udah ditayangin di bioskop. Tapi gue nggak hafal judul-judulnya apa aja. Gitu. Nanti kalau emang dia bisa datang ke sini, gue kenalin deh, ya. Tapi kalau seandainya dia memutuskan nggak ke sini karena hujan, di sini kan dia WA gue ya, katanya masih bukan hujan ya, gelap banget, mendung, takutnya hujan gitu. Kalau dia memutuskan nggak jadi ke sini, ya mungkin lain waktu gue ngenalinnya gitu ya. Ini baru 11 menit. 1 jam. Kembali lagi gue ingetin ke teman-teman yang udah sampai di mengklik video gue ini, please bantu support gue dengan subscribe, like, terus komen-komen juga, terus tonton video ini sampai akhir ya, supaya gue cepet dapat monetisasi lagi, supaya gue terkejar 4.000 jam tayangnya ya. Please, gue minta bantuan lo semuanya ya. Mungkin juga ada di antara viewer gue yang sekarang ini ada yang punya pengalaman serupa di dismonetisasi. Kalian juga boleh komen-komen, mungkin ada nanti ada solusinya atau kita diskusi via komen gitu. Nanti kan gue bacain satu-satu komen kalian ya. Kembali lagi tadi sampai di mana ya? Oh ya, gue akan balik lagi ke konten awal gue, yaitu konten review makanan sama review restoran sama masak. Nah, mungkin itu lebih cocok sama gue gitu. Sebenarnya gue juga hobi baca gitu. Gue punya bacaan juga lumayan banyak. Tapi nggak tahu gerakan hati nih kayaknya ada yang mengganjel gitu kalau storytelling. Dan memang kalau 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 storytelling itu kita nggak, karena gue kan belum punya tim ya, gue belum punya tim buat ngedit gambar sendiri gitu. Kayak youtuber besar kan dia udah benar-benar pakai gambarnya semua original punya mereka sendiri karena mereka udah punya tim yang bisa meng-create gambar sendiri gitu. Kalau gue masih ngambil gitu dari gambar-gambar orang gitu, dan itu beresiko banget ternyata buat channel YouTube kita gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi mau bikin konten YouTube, pertimbangkan deh. Kayaknya sekarang YouTube tuh bener-bener mau kita itu bikin konten yang original kita gitu. Original kita sendiri, uh, entah itu masak atau konten kayak storytelling, tapi semuanya support dari kita gitu. Kita kayaknya udah nggak bisa main comot-comot gambar orang lagi. Dan sebenarnya emang itu nggak ini juga sih ya, gue juga ngerasa salah juga gitu kalau gue nyomot gambar dari Google. Memang Google menyediakan sih ya gambar-gambar gitu. Ya gue nggak ini gue juga nggak tahu deh mana video sama foto gue yang foto-foto yang ada support video gue itu yang kena pelanggaran, karena kalau YouTube kan nggak pernah ya kita dikasih tahu ya yang pelanggarannya tuh mana-mana aja gitu. Oke, bentar gue cek dulu ya. Gue mau lihat-lihat menu dulu, gak apa-apa ya. Sekarang gue ada di Gokana Ramen.
Udah lama banget gue nggak pernah makan di Gokana. Di Gokana ini enaknya kita makan apa ya? Di sini ada black garlic honey chicken ramen 46.000. Ada H Motobox. Terus chicken jadi gitu sih teman-teman ya, buat teman-teman pemula, saran gue kalau mau bikin konten sekarang, maaf ya mata gue gak kesana terus soalnya temen gue gak balas chat gue, jadi gue mengawasi orang lewat gitu, jangan-jangan dia gitu. Dan sekali lagi mohon maaf kalau emang videonya ini video yang acak banget, random banget, karena eh, random banget, acak banget, dan sedikit faedah atau bahkan gak ada faedahnya kali ya. Karena memang gue di sini lagi ngejar jam tayang gitu, lagi ngejar jam tayang aja. Syukur-syukur temen-temen mau ngebantuin tonton video gue nih ya sampai akhir gitu, sampai selesai, jangan berhenti gitu ya. Jadi mungkin nanti setelah 4.000 jam tayang ini gue dapat monetisasi lagi, mungkin gue akan hide, akan gue privacy, atau mungkin gue hapus sekalian gitu ya video-video gue yang storytelling. Jadi gue fokus sekarang ke video kedepannya, review makanan, review restoran, masak, resep, bisa masakan kayak gitu. Kembali lagi ke konten gue di awal. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman tetap support ya, tetap support aku, tetap tonton video masak-masak aku atau review makan aku, dan mudah-mudahan apa yang aku buat nanti itu bisa mendapatkan faedah buat kalian. Jadi tujuan aku tuh kalau video review makanan atau review restoran atau masak-masak itu bisa kalian pergunakan kalau review masak, mungkin bagi yang belum bisa masak atau mau coba, udah bisa masak tapi pengen coba resep dari orang lain gitu kan, siapa tahu aja rasanya agak sedikit beda gitu. Nah kalian bisa pakai resep aku, atau kalian lagi datang ke suatu tempat, kalian bingung butuh rekomendasi mau makan apa, nah mungkin di video aku ada gitu, seperti itu. Jadi bisa membantu, memudahkan teman-teman mencari restoran atau makanan yang enak. Karena kan gini, kayak gini sekarang gue nih ya, gue di Gokana, terus terang gue udah lama banget gak ke Gokana. Biasanya dulu gue makan steaknya, tapi gue nggak tahu sekarang masih ada steaknya apa enggak gitu. Oh masih ada ya, masih ada sayang. Nah ini kan gue harus ini juga gitu, apa namanya, bingung, kelamaan gitu kan mikir yang mana yang mana yang mana. Tapi kalau ada di mana, sudah ada, kita baca rekomendasi dulu, review dari orang kan lebih enak ya, lebih cepet gitu.
Sebentar ya, temen gue juga belum bales-bales. Aduh, taruh dulu.